Halo semuanya. Balik lagi di Geeksai Channel. Oke. Akhirnya kita membuat video lagi, konten lagi, tapi dengan kondisi yang agak-agak Ya, memprihatinkan lah. ya apa ya, maksudnya di tengah kesibukan, di tengah kondisi seperti ini, excited banget pengen terus bikin konten gitu. Iya. Ya mudah-mudahan kerja keras kita ada apresiasi. Ada apresiasi. Nah, oke. Kita mau bahas apa nih Gi sekarang? Sebenarnya ini kelanjutan dari seri kita terakhir ngebahas panjang lebar dengan saudara Valen ya. Oke. Nah, cuman kita kan kalau itu kemarin ngebahasnya tentang Man of Steel ya, si tokoh superhero utama kita. Nah, kita coba dari dunia komik DC yang universe filmnya, ada juga loh karakter ikonik ternyata gitu yang sudah mungkin tidak selama Superman ya. Kan kalau Superman dari tahun 70-an filmnya ya, sampai lebih tua. Nah, ini emang masih agak-agak baru, cuman ternyata sudah beberapa kali ditampilkan di dunia film dengan karakter yang berbeda atau dalam tanda kutip di sini dengan aktor yang berbeda, tetap dapat tempat di tempat penonton gitu kan. Jadi apresiasinya bagus gitu kan. Nah, kita akan ngebahas hari ini ngelanjutin dari DC tapi dari villainnya itu Joker. Oh iya. Nah, jadi memang kita mau bahas apa ya, bukan superhero-nya justru ya. Sebenarnya ini villainnya. Dan dia bisa dibilang apa? Arch enemy juga. Arch enemy-nya kalau kita tahu teman-teman Cape Crusader atau kalau orang tahu Batman. Batman The Dark Knight. The Dark Knight. Nah, kenapa kita mau membahas dari sudut pandang Joker? Ya mungkin nanti kita juga akan bahas Batman kali ya di lain kesempatan ya. Karena memang Batman juga secara sejarah menarik juga sih dia. Nah, kenapa kita mau bahas dari Joker? Karena memang salah satu trigger yang membuat kita pengen ngebahas adalah karyanya yang terakhir ya. Karya terakhir yang kalau masih dalam ingatan teman-teman, benak teman-teman 2 tahun yang lalu itu Joker yang Joaquin Phoenix. Iya. Judulnya Joker ya. Joker. Dan memang setelah orang melekatnya tuh si Heath Ledger ya. Jadi Heath Ledger tuh Joker keren banget lah gitu. Misalnya kalau orang suka bilang bahwa kalau boleh nonton satu versi Joker selama hidupnya, dulu sampai bilang, udahlah kamu mah nonton Heath Ledger kamu nggak akan kecewa. Nah gitu kan. Iya. Nah, makanya perjalanan itu yang membuat, dan dari Heath Ledger ke yang sekarang aja diwarnai dengan apa ya, opini ya biasa ya, istilahnya kalau meninggalkan sebuah warisan pasti kan kalau ada penerusnya ada pro dan kontra dulu kan. Nah, itulah nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu dan latar belakangnya seperti apa sih? Nah, kita mulai aja kayaknya. Ya paling sih karena kalau kita cuma ngebahas Heath Ledger, Joaquin Phoenix itu kan mereka cuma aktor memerankan karakter aja kan. Nah, kita mau coba ngegali bahwa Joker tuh sebenarnya udah ada asal-usulnya dulu gitu. Nah, kalau teman-teman tadi kan sempat bilang Dega juga dari arch enemy-nya Batman. Batman itu kan bisa dibilang karakter DC tertua ya, bahkan sebelum Superman. Komiknya ya. Karena detektif comics, makanya namanya kan jadi DC. Nah, dia itu kalau nggak salah di medio 36 37 lah. Jadi keluarnya lebih dulu daripada Superman. Dulu Batman itu cuman kayak istilahnya kalau pagi orang kaya, malamnya jadi vigilante, jadi numpas kejahatan gitu. Yang kalau orang lolos dari hukum, akhirnya dia mengadili malam-malam kan. Nah, mulai kalau nggak salah mulai tahun 40-an itu, setahun atau 2 tahun dari si Batman launching itu, baru tuh ada yang karakter baru diselipkan oleh si Bob Kane dan Bill Finger. Itu ya si Joker gitu. Nah, dulu itu debutnya itu kalau nggak salah kurang lebih di komik ya 25 April 1940. Berarti kurang lebih 2-3 tahun dari pertama kali komik Batman rilis ya. Nah, itu dibilangnya dulu kayak prankster gitu aja gitu. Badut ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman nanti kita nonton secara sinematiknya, pernah ada penggambaran si Joker tentang badut gitu kan. Iya. Apa sulap lucu-lucuan gitu ya. Apa? Kalau orang di sini tuh bikin ngerjain aja gitu. Jadi di sana dulu Joker itu cuman kayak di sana prankster, nanti akhirnya ngerepotin Batman ngeberesin, udah aja. Tidak ada sebuah implikasi yang terlalu serius. Nah, betul. Baru pengembangan karakter kalau nggak salah udah mulai masuk ke Silver Age. Silver Age itu kalau nggak salah tahun 60 tahun 70 itu udah mulai tuh kan efek-efek psikologisnya dimasukin di situ. Bahwa ada jadi perspektif lain dari Joker ya. Joker tuh antitesisnya Batman gitu. Jadi Batman kayak gini pasti lawannya Joker gitu. Jadi
misalnya Batman Pro ini pas kontranya ke Joker. Jadi istilahnya udah mulai bahwa dibikin bahwa Joker tuh bukan hanya badut biasa gitu. Jadi dia tuh punya kedalaman karakter yang lebih, bahkan mungkin kalau bisa dibilang karena ada kata-katanya itu bahwa saling membutuhkan mereka tuh sebenarnya. Jadi satu putihnya, satu hitamnya gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu mulai di Silver Age of Comics. Jadi udah mulai iterasi kedua. Nah, disitulah mulai akhirnya ada ke layar TV dulu awalnya. TV dulu. Kalau teman-teman tahu Batman series tahun 66 pertamanya itu. Nanti gambarnya di sini, Tas. Itu di situ si Cesar Romero yang jadi Jokernya itu udah mulai udah mulai masih lucu, masih tetap apa ya, cheesy gitu ya. Kalau teman-teman nonton dia mukul aja ada masih kayak kacau gitu kan, masih kayak gitu. Tapi di situ juga udah dilihat bahwa kadang Joker bikin sebuah tindakan yang sampai Batman tuh harus milih ini teh, kalau saya nggak nyelamatin orang lain mati ya, kayak gitu. Jadi udah lebih dalam gitu. Tapi memang dikemasnya karena mungkin serial TV tahun 60-an masih agak-agak sitcom gitu. TV, jadi jokesnya ya masih kayak gitulah. Jadi istilah. Tapi kalau teman-teman tahu itu mobilnya ikonik, pokoknya kostumnya yang apa melekat ke badan itu kan, spandek itu ikonik. Jadi punya era situ. Nah, mungkin di situ sukses. Akhirnya DC mulai berani pengen bikin versi film. Nah, tapi ternyata baru kejadian dari mulai tahun 89 akhir. Nah, mungkin sekarang kita coba bahas iterasi dari filmnya. Karena bisa dibilang kalau yang TV mah ya ada karakternya juga, tapi nggak terlalu kita highlight gitu. Cuman ini saya tadi kita bahas sejarahnya gitu kan. Oh iya, latar belakangnya gimana pun nggak bisa dilepasin sih gitu. Nah, jadi dari awal dulu lagi. Nah, ini pasti jelas film Batman pertama live action tahun 1989 itu ya ada Joker ya di sini. Nah, Jokernya meranin itu Batman-nya Michael Keaton, yang meranin Jokernya itu salah satu aktor legendaris Hollywood si Jack Nicholson. Nah, di situ sebenarnya masih agak prankster juga ya. Ini barusan berulang tahun ke-32 tahun ya film ini ya. Film ini barusan berulang tahun ke-32 tahun. Bayangin berarti pemerannya sekarang umurnya udah berapa? Ya Michael Keaton udah tua juga, Bos. Ya maksudnya gitu. Di sini itu Jack Nicholson memberikan sebuah suntikan karakter yang berbeda karena dia kan aktor karakter ya, dia tuh si aktor watak ya kalau di sini bilang. Jadi tetap aja prankster, tapi di sini dibikinnya itu mob apa ya? Mafia gitu. Jadi tampilannya si Jokernya tuh mafia gitu. Dikasih sih sudut asal usulnya, tapi cuma sedikit doang. Pokoknya tiba-tiba udah beraksi di Gotham, pokoknya Batman udah kesulitan lah menghadapinya. Cuma waktu itu masih nyuri museum. Kalau teman-teman itu kalau nggak salah dia nyuri lukisan, jadi masih yang kejahatan krocok gitu. Tapi waktu itu udah kesannya bagus karena ini film Batman live action pertama, kita dapat Joker live action versi pertama juga gitu. Makanya bisa dibilang cukup ikonik karena pelopor lah ya. Pelopor. Jadi untuk film Batman juga dia paling pertama gitu kan. Yang kita udah nggak usah bahas lagi Batman berikutnya karena udah nggak ada Jokernya, karena Joker hanya ada yang di film paling pertama ini aja. Oh iya ya. Berikutnya ada Penguin, The Riddler, Mr. Freeze kan itu udah beda-beda lagi. Forever tuh udah nggak ada Joker. Jadi Joker hanya muncul yang di karyanya Tim Burton tahun 1989 yang diperankan oleh Jack Nicholson. Nah, bisa dibilang template-nya Joker pertama tuh diciptakan oleh Jack Nicholson. Standarnya gitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas lebih lanjut karena kan akhirnya ada lagi karakter Batman, otomatis ada lagi kan Jokernya. Kita akan bahas yang berikutnya. Nah, setelah itu yang kita bahas baiknya yang mana, Ji? Jelas. Mungkin menghormati ya Heath Ledger yang sudah tenang di atas sana. Kita nggak bisa mengalihkan pandangan dari The Dark Knight Trilogy. Ini secara film juga ini salah satu trilogi superhero terbaik lah. Maksudnya menurut saya ini definisi bukan film superhero sih sebenarnya. Apa ya? Kalau dia nggak bisa ngasih masukan, sebenarnya ini banyak lapisan yang dibahas. Iya, banyak layer-layer yang taruh. Ya karena Nolan sih dia nggak mungkin bikin film cuman ringan gitu. Pasti bobotnya makanya dalam banget. Jadi setiap adegan, setiap karakter tuh, bahkan setiap tindakan yang dilakuin sama setiap tokohnya tuh punya background layer gitu. Ya kalau kita bahas secara keseluruhan dari Jokernya, dari musuh-musuh yang lainnya juga dalam-dalam gitu. Khususnya sih di sini Batman-nya itu Christian Bale dan
Jokernya yang tadi kita udah sebut namanya Heath Ledger almarhum. Dan saking pendalaman perannya juga dia sampai kehilangan nyawa. Jadi saking dalam memerankan perannya sampai mempengaruhi kejiwaannya sendiri gitu, dan akhirnya kita berduka cita kehilangan aktor muda naik daun lebih cepat karena dia overdosis, dan akhirnya bisa dibilang di abad 2000, abad 21 pertama kali ada aktor yang dapat Oscar tapi udah nggak ada. Oh, pertama kali itu di abad 21 ya. Jadi kalau sebelum tahun 2000 kita nggak tahu, tapi 2000 kesini akhirnya ada aktor yang dapat Oscarnya posthumous, jadi udah nggak ada, akhirnya yang nerima keluarganya. Dan memang kata saya supporting actor, dia karakternya pendukung, tapi bener-bener di The Dark Knight itu jadi istilahnya ada satu kata-kata ya kayak kamu teh butuh saya kan. Makanya kan ada beberapa adegan kayak si Jokernya udah tinggal dibunuh doang nih sama si Batman, itu tinggal di door mati dah. Akhirnya nggak jadi. Jadi kayak sebenarnya si Batman tahu bahwa ini tuh orang gendeng gitu, gila, tapi dia teh ada benernya juga gitu. Jadi apa ya? Kayak masyarakat Gotham tuh apa ya? Mereka mengentingin dirinya sendiri, coba makanya yang bom. Coba deh mereka kasih pilihan gini, pasti mereka saling ngebunuh, tapi ternyata akhirnya kan enggak. Nah, itu jadi istilahnya di situ deh hebatnya Nolan itu. Kalau tadi kita sebut bahwa pasti Batman putih, Joker hitam. Di sini tuh sebenarnya Batman-nya juga keabu-abu, Joker-nya juga sebenarnya keabu-abu. Jadi literally si pendekatan yang ditampilkan oleh almarhum Heath Ledger itu Jokernya anarkis, jadi gini loh, manusiawi ini tuh sebenarnya homo homini lupus, bahwa manusia tuh bakal jadi serigala buat manusia lainnya. Anjir. Nah, itu loh dalam banget, filosofis banget. Mau mencoba membela orang baik tuh yang kayak gimana gitu kan? Toh dalam kenyataannya juga orang mah semuanya nggak peduli dengan orang lain. Nah itu yang makanya di sini Jokernya kan ngerampok bank, terus duitnya ditumpuk dibakar. Jadi saya nggak butuh duit. Jadi istilahnya di situ mungkin salah satu hebatnya penulisan dari Jonathan Nolan dan Christopher Nolan bahwa dia menggali karakter The Dark Knight itu, kalau nggak salah nih correct me if I'm wrong, dia ngambil dari komiknya si Frank Miller yang The Dark Knight Returns itu. Jadi di situ bahwa memang si Batman itu sebenarnya sudah antipati dengan kehidupan sekitarnya. Udah mulai gedek gitu lah ya. Tapi dia miliuner kan. Jadi yang penting mah istilahnya saya hidup, tapi akhirnya kalau nggak salah dia sempat di break dulu kan istilahnya. Kalau nonton sebelumnya kan bahwa dia dari zona nyaman itu istilahnya kalau orang itu dipatahin dulu lah. Akhirnya dari situ dia bangkit kan, makanya abis film ini kan ada film The Dark Knight Rises, tapi harusnya kalau nggak salah karakter utama juga seharusnya masih Joker. Masih harusnya. Cuman karena aktornya berpulang lebih cepat kan, jadi ditulis ulang gitu. Jadi ada sebuah dibelokin gitu. Kan kalau di akhirnya The Dark Knight kan sebenarnya nggak mati kan Joker. Iya. Nggak mati. Itu memang sebenarnya disimpan buat finalnya di film ketiganya, tapi ternyata karena mungkin kuasa Tuhan kita nggak tahu ya. Jadi ternyata memang akhirnya penampilan terbaiknya Heath Ledger itu diganjar dengan Oscar, dan akhirnya bikin standarnya udah beda banget lah. Jadi misalnya dari Jack Nicholson tahun 89 ke 2008, 20 tahun kemudian langsung orang tuh bener-bener, malah ada yang bilang gue paling suka Dark Knight itu yang kedua karena Joker lebih membekas gitu ya. Walaupun sebenarnya secara trilogi ini juga ngejelek banget, semuanya bagus. Kalau kata saya sih ketiga juga punya daya tariknya masing-masing. Cuman emang daya tariknya Heath Ledger itu di yang kedua tuh benar-benar nggak bisa dipungkiri ya. Iya. Nah sekarang kan dari keajaiban misalnya bisa dibilang ke masterpiece-nya si Heath Ledger itu sampai misalnya dibawa ke alam kubur ya. Jokernya kayak gitu sampai dapat Oscar lagi kan. Jadi akhirnya di para penikmat sinema dalam benaknya pertanyaannya, bisa nggak sih ada yang bisa mengulangi lagi seperti Heath Ledger gitu? Apalagi si Nolan tuh kayak memberhentikan karyanya ya, dia kayak stop, udah cukup apa aja, pokoknya dia cuma mau ngegarap Batman, dia ditawarin untuk karakter superhero DC lain dia nggak mau gitu. Karena memang itu bukan cara mainnya si Nolan gitu kan, memang kan idealis lah kan, kita tahu lah karya-karyanya dia. Dari situ kan dia stop tuh, dan pasti kan ada wacana tuh akan muncul Batman selanjutnya pada waktu itu ya. Dan Jokernya siapa dong kalau gitu kan, orang pada bertanya-tanya gitu, apakah bisa sebagus itu. Nah sampai akhirnya dia berlanjut. Nah itu sebenarnya kalau nggak salah ada Batman nih. Batman-nya kan si yang paling baru itu Ben Affleck. Karena sudah pensiun ya. Ben Affleck juga berhenti sekarang. Jadi, nah di situ itu sebenarnya tidak ada film
Batman sendiri. Nah, tapi ada kalau teman-teman tahu film yang lumayan sukses tahun 2016 itu si Suicide Squad. Iya. Nah, di situ kan muncul tuh Joker tuh. Ya, makanya di situ dimunculkannya Joker ya. Joker karena di situ ceritanya Suicide Squad kan semua musuhnya Batman yang dimasukin ke penjahat Arkham itu. Breakout, tapi mereka dipakai oleh pemerintah untuk misi-misi bunuh diri, maka namanya ke Suicide Squad. Toh kalau kalian nggak mati penjahat lah gitu kan. Nah, di situ teh Jokernya dibikin cuma muncul sekelibat-sekelibat doang, diperankan oleh salah satu aktor karismatik nama Oscar juga, Jared Leto. Idola gue juga Jared Leto. Iya. Waktu itu sih pada orang bilang emang Jared Leto bisa, cuman waktu itu gue rasa bisa lah dia keren gitu. Iya kan itu. Nah di situ kalau nggak salah dia bikin menyeruak hebat tuh yang dia adegan udah kostum Joker terus megang kamera itu. Itu teh kalau nggak salah dia ngambil dari iterasi komik dari karyanya Alan Moore itu yang si The Killing Joke. Jadi dia ngambil karakternya dari yang iterasi komik itu. Jadi bukan yang ini ya, bukan yang mulutnya robek. Bukan. Tapi karena ini buat teman-teman yang nggak tahu juga, Joker itu secara versi komiknya banyak ya. Banyak. Ada yang tadi itu ada yang prankster, ada yang psycho lah. Jadi makanya mulutnya yang sobek. Ya. Ada yang ini sekarang. Nah, sekarang itu The Killing Joke itu lebih psikologis lagi, tapi dia itu sebenarnya itu mungkin ada satu miss-nya dari penyutradaraan di film Suicide Squad. Dibikinnya agak bling-bling gitu sih. Ya. Jadi kok jadi glamor gitu. Iya. Kan sebenarnya kita kalau ngelihat Joker tuh sebenarnya dia nggak peduli penampilan gitu ya. Mungkin ini sih dia mau menginfuse karakter Jared Leto yang agak karismatik, dimasukin karakter bukan Jared Leto-nya jelek actingnya ya. Nanti kita akan lanjut ngebahas Jared Leto. Cuman di situ di film itu mungkin agak glamor, jadi akhirnya muncul sekelibat, mungkin maksudnya biar mencuat. Akhirnya ketutupan sama Harley Quinn di Oh iya benar. Jadi di Suicide Squad itu sayangnya memang akhirnya Harley Quinn yang mencuat gitu di situ. Jadi mencuri perhatian bahwa ada Harley Quinn malah tanda kutip love and hate relationship dengan Joker gitu kan. Jadi bahkan karakter sampingan. Nah itu kurang suksesnya si Suicide Squad itu karena Jokernya itu kalau kata saya agak ditahan sih. Nanti kita akan bahas, kita tunda dulu ngebahas Joker itu, tapi kita akan ngebahas bahwa akhirnya 2016 ternyata kurang, akhirnya di 2019 tuh yang kita baru bahas dari awal tadi, bahwa akhirnya ada sebuah pendekatan lagi, karakter baru stand alone bisa dibilang ya, nggak terlibat dengan dunianya Batman, universe mana-mana bener-bener intinya cuman film action thriller psikologik gitu. Judulnya juga nggak pakai apa-apa, cukup Joker gitu kan. Dan itu bisa dibilang salah satu film yang paling sukses di tahun 2019 sebelum pandemi. Nah ini hebat kalau teman-teman sempat nonton. Iya, kemasannya keren banget. Dan ini memang, ini adegan ini sangat terngiang-ngiang bisa di kepala gitu kan. Nah ini hebatnya ini dua sisi kan, dia waktu itu jadi kaum yang tersakiti, akhirnya jadi kaum yang menyakiti. Muncul meme teh banyak kan, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Bacot anjing. Sebenarnya di sini itu pendalaman karakter Jokernya tuh saya sukanya bahwa sebenarnya dia ada bibit badnya gitu. Tapi karena lingkungannya masih belum suportif ke Ini kenapa saya waktu itu memutusin buat ngebahas, karena gue liat koleksinya Gigi kan. Ini kok packaging Joker keren banget. Parah, keren banget. Nah ini iterasi karakternya dari, kalau nggak salah kita benar-benar dijelasin origin story-nya ya bro ya di sini. Iya, ini emang beneran fokus ke Joker, makanya fokus ke Joker. Jadi kalau tadi kan kita jelasin film-film sebelum ini kan karena filmnya pasti ada Batman, jadi akhirnya flashback. Nggak fokus untuk Joker. Untuk film ini benar-benar fokus ke Joker. Jadi Joaquin Phoenix di sini malah Joker jadi aktor utamanya. Iya. Jadi benar-benar protagonisnya lah, kalau bahasa di sininya kan. Nah di sini itu hebatnya nih, di sini dibikinnya dia karakternya namanya Arthur Fleck ya. Sebenarnya dia ada bibit mungkin kalau di sini kejiwaannya gitu kan ya, schizofren gitu. Nah tapi ternyata biasanya kalau tadi ada kata-kata orang jahat adalah orang yang tersakiti, karena dapat
pukulan kanan kiri dan sebagainya, akhirnya keluar kan sisi buruknya itu dan akhirnya meledak-ledak, ke-trigger. Nah di sini tuh saya hebatnya Joaquin Phoenix benar-benar immerse, menenggelamkan dirinya dengan karakter si Joker itu. Kan. Dan kalau gue lihat juga memang kenapa dia bisa gitu karena latar belakangnya juga agak-agak kompleks ya, Joaquin Phoenix ya. Bisa dibilang udah ada karakter aktor watak dan dia punya kehidupan juga nggak indah-indah juga ya. Di sini Joaquin Phoenix benar-benar bisa immerse sampai dia badannya berubah ininya. Iya kan gitu. Secara badannya berubah dia. Sampai dia bikin sebuah ketawa yang beda lagi kan. Jadi Joker ada ketawa khasnya gitu kan. Ya kayak gitu-gitu tuh akhirnya kasihan. Tapi sebenarnya kalau kita teman-teman udah tahu karakter dia ya ini bibit-bibit jadi bakal sesuatu yang buruk gitu kan. Dan kita jadi punya asumsi bahwa dia tuh jahatnya karena keadaan gitu. Jadi kita punya empati jadinya. Saya sukanya nonton film ini tuh kita dibikin gak nyaman gitu. Jadi kayak ini jangan-jangan pasti adalah snapnya gitu di akhirnya misalnya kalau orang udah titik baliknya dia gitu kan, nah itu didihnya dia tembus akhirnya tuh film ini menurut saya benar-benar kita dijelasin bahwa ini loh karakter Arthur Fleck akhirnya jadi dia self proclaim dia sebagai Joker itu dan literally di sini dibikinnya dia tuh sebenarnya stand up komedian kan. Tapi ya lagi merintis jadi sebenarnya dia tuh sebenarnya niatnya mah pengen bikin orang tersenyum. Smile kan? Badut di depan toko gitu. Jadi intinya sebenarnya dia tuh ada sebuah usaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri tapi ya biasalah itu ternyata sosial atau masyarakatnya tidak bisa menerima orang seperti dia. Nah, di situ hebatnya menurut saya. Di sini mungkin dengan tetap berbekal warisan dari Heath Ledger dihormati oleh Joker, dia akhirnya dapat Oscar Best Actor di film ini, bayangin. Akhirnya dua karakter Joker di dua film berbeda diperankan oleh aktor berbeda bisa dapat Oscar. Jadi itu dah hebatnya Joker tuh dari sebuah perjalanan yang sebenarnya hanya orang usil tapi akhirnya disuntikan karakter kompleks psikologis akhirnya untuk versi sinematiknya menurut saya sampai sejauh ini paling bagus yang versinya Joaquin Phoenix ini. Nah terus setelah itu gimana? Nah kan akhirnya Joker ini kan bisa dibilang kita bikin sebuah ternyata bisa ya terulang lagi keajaiban itu kan. Nah kalau teman-teman mungkin ya tadi kita sempat nunda ya kita mau ngebahasnya tentang karakter Jokernya Jared Leto kan. Bahwa di 2016 dia diperlakukan mungkin bisa dibilang cuma dikasih screen time sebentar gitu. Screen time sebentar, terus orang tuh kayak ngejustifikasinya tuh berlebihan nggak sih? Berlebihan iya. Sebenarnya saya pribadi saya tahu karakter actingnya, kualitas actingnya Jared Leto sebenarnya bisa lebih dari itu gitu kan. Cuma mungkin ada kebutuhan skrip sama mungkin penyutradaran yang kurang pas gitu kan. Kita sutradara kan setiap orang beda-beda kayaknya. Kalau nggak salah ada rumor Jared Leto pun sebenarnya kaget ya kok gue dapetnya porsinya segitu. Bisa dibilang mungkin dimasuk di ruang penyuntingan atau editing room kan mungkin di-cut-nya banyak gitu ya. Nah, padahal dia kan memberikan sebuah penampilan yang bisa dibilang bagi dia memuaskan. Ternyata dia dapat redemption-nya gitu kan. Penebusannya dia tuh kalau teman-teman nonton itu yang lagi rame kemarin yang sampai bikin server HBO jebol itu. Sampai ada yang bocor sebelum penayangan bahwa di situ akhirnya Zack Snyder memberikan panggung lagi lah. Itu kata-kata yang tepat itu memberikan kembali panggung ya. Untuk Jared Leto untuk dia ngeridim karakter dia yang dia perankan 5 tahun sebelumnya berarti kan? Iya. Bahwa dan kita sempat ngasih bisa dibilang prediksi kira-kira bakal kayak gimana sih ya di yang video kita sama saudara Valen itu kan bahwa nanti Jokernya kayak gimana. Ternyata kita dibuat salah gitu ya bisa dibilang gitu kan bahwa ternyata dan itu kalau teman-teman bisa dibilang Jokernya munculnya di part terakhir ya. Di part terakhir yang ceritanya tuh kayak alternate ya. Alternate feature bahwa dia akhirnya Justice League mau nggak mau berpartner dengan Justice League yang masih tersisa. Mau nggak mau berpartner. Ini mungkin spoiler ya bagi yang belum nonton. Nonton makanya lama. Itu film 4 jam the best bisa. Nah itu di adegan itu bahwa akhirnya Justice League yang masih tersisa berpartner dengan para villain. Di situ ada Deathstroke, terus siapa sih? Sama Joker ya pokoknya kalau nggak salah. Nah, di situ Jokernya
akhirnya ada satu screen time bareng dengan Batman-nya Ben Affleck. Iya. Padahal kan di Suicide Squad kan cuma sekelibat itu doang kan akhirnya situ, dan akhirnya menghasilkan sebuah menurut saya dialog yang Padahal pendek ya. Padahal pendek. Emang Zack Snyder bangsat sih. Bangsat sih, jadi misalnya di adegan itu tuh karakter aura Jared Leto keluar banget kan. Karena sebelumnya pun kan pada saat promosi Snyder Cut, Jared Leto juga posting-posting tuh di IG-nya tuh. Apa foto-fotonya kok gila gini keren ya. Kita jadi penasaran kan, dan ternyata memang terbayar di pada saat performance-nya dia. Deliver gitu performance-nya. Jadi di situ itu akhirnya aku ada sebuah apa ya? Mungkin teman-teman mah udah ngeliat trailernya gitu kan? Dikasih kata-kata yang terakhir ya. Apa sih kata-katanya gue lupa. Dia bahwa di situ akhirnya Batman tuh harus merendahkan diri di depan Joker gitu kan? Kehormatan dia kerjasama karena biasanya mereka gini kan? Tapi akhirnya ya kita mah tahu ya bahwa sekarang mah kehormatan udah sebuah memori yang lampau gitu kan. Kita akhirnya kerjasama juga. Kamu membutuhkan saya membutuhkan kamu. Jadi hebat di situ tuh akhirnya mereka balik lagi ke habitat mereka itu kan, bahwa mereka tuh sebenarnya mungkin kalau yang ngerti Tai Chi itu mereka tuh yin yang gitu kan. Jadi istilahnya mereka tuh saling melengkapi, saling love and hate relationship, tapi saling membutuhkan. Nah, itu aku sukanya di situ akhirnya ngeridim karakternya gitu di situ kan Jared Leto dengan dialog-dialog yang edan lah gitu. Nah, pertanyaannya sekarang mungkin bagi teman-teman penikmat khususnya sinema DC gitu ya, kan mau ada Batman nih tahun 2022 nih. Iya. Nah, apa si Robert Pattinson. Nah, saudaranya kan si Matt Reeves ya, yang bikin Planet of the Apes trilogi. Nah, itu mau dibawa kemana Jokernya? Apakah mau ngambil Joker Joaquin Phoenix atau ngelanjutin Jokernya yang si Jared Leto, karena dua aktor itu tuh punya kapasitas yang beda gitu. Nah, mungkin itu yang bisa jadi, kita nggak bisa ngasih prediksi, cuman mungkin menurut Dega aja sebagai penikmat, kalau ngelihat dari karakter yang ditampilkan Batman Pattinson kan vengeance ya. Vengeance banget sih, masih muda kayak di sana. Mungkin bisa dibilang masih agak gegabah dalam keputusan karena dia lebih berdasarkan dendam kan gitu kan. Makanya dari tone warna pun merah. Lebih kayak rage gitu. Nah, yang bisa benar-benar berbenturan dengan dia kira-kira nih ya. Jadi emang kita nggak tahu nanti munculnya di filmnya yang mana gitu kan. Bisa jadi universe yang lain, kita kan nggak tahu Jokernya baru lagi. Belum ada konfirmasi karena benar-benar sempat tertunda gara-gara Robert Pattinson kan COVID juga kan, tempat jadi di sana sekarang masih harusnya kalau nggak salah sampai ada meme-nya ya, harusnya hari ini 2021 Batman keluar gitu kan, tapi kita nggak dapet ya, ada yang sampai itu di sosial media. Jadi kira-kira yang bisa pas jadi antitesisnya Batman, ini prediksi lah gitu. Ini hampir nggak mungkin ya. Karena memang katanya Joaquin Phoenix ini tidak ada rencana untuk dimasukkan ke dalam universe-nya yang Justice League itu nggak mau masuk kan katanya. Lagian juga kayaknya aneh deh kalau masuk. Mungkin dia juga ada preferensi karakter aktornya kali ya. Aktornya nggak mau terikat kontrak yang berbanyak gitu kan. Dia bikin satu film aja bagusnya kayak gitu kan. Jadi dia mungkin saya emang nggak mau lah tampil kedua kali ketiga kalinya gitu kan. Nah nah berarti kalau bagi Phoenix udah cut, bisakah Jared Leto atau ada Joker baru lagi yang beda lagi gitu? Kalau Jared Leto menurut gue masih masuk sih, masih masuk. Karena cuman cara ngejelasin lebih ininya, tantangannya di sini cara ngejelasinnya Batman-nya ganti gimana, kenapa Joker? Nah itu yang jadi pertanyaan gue, karena kan memang entah kenapa kan si Ben Affleck nggak mau aja gitu, berhenti aja gitu kan. Dan kalau dari info terakhir memang si Pattinson ini universe sama dengan Justice League. Itu kalau ngelihat kayaknya dia mau dibikin standalone kayak versi Joker gitu. Aduh susah juga ya kalau gitu. Jadi yang kayak Wonder Woman, Aquaman, Flash yang lagi syuting, Aquaman 2 kan mau keluar, Wonder Woman kemarin udah keluar 84 itu kan. Itu ngelanjutin yang Justice Snyder. Apa timeline-nya? Tapi untuk mulai dari Joker sama nanti Batman yang akan datang beda lagi. Nah itu memang tricky-nya ngikutin dunianya di situ gitu. Jadi karena kita kebiasaan versinya yang tokoh sebelah yang berlanjut linear atau bisa dibilang gitu, akhirnya kalau ngeliat yang versi di situ harus ada penyesuaian lagi sendiri. Nah, jadi ini tuh sebenarnya siapa yang Batman-nya yang mana sih kayak gitu kan, padahal sebenarnya
emang nggak bisa film berdiri sendiri, emang nggak bisa toh Joker juga bisa kan. Menurut kami yang penikmat keduanya, ya menurut saya sih kalau memang ternyata akhirnya tadi ini masih rumor juga ya, terkonfirmasi bahwa akhirnya beda universe, ya menurut saya sih sah-sah aja sih kalau ada Joker versi baru lagi gitu. Ya kemungkinan sih baru lagi sih kalau kayaknya ya. Cuman ya moga-moga sih bisa memberikan penampilan, moga-moga siapapun aktor yang memerankannya bisa memberikan penampilan, atau mungkin jangan Jokernya perempuan, bisa jadi kan, kita nggak tahu ya. Ya, dan ini mungkin yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan ini adalah teman-teman atau mungkin penikmat yang lain juga mesti sadar bahwa setiap Joker itu punya preferensi yang beda-beda. Jadi kita juga nggak bisa kayak ini mah Heath Ledger udah paling the best, ya nggak bisa. Maksudnya pertama orangnya udah nggak ada, kedua pendekatan setiap sutradara, setiap universe juga beda-beda gitu. Jadi Jokernya seperti apa tuh macam-macam. Jadi mungkin teman-teman kalau mau menambah preferensi atau cakrawala perspektifnya ya coba baca komik kali ya. Baca komik pasti source material pasti penting. Karena kita nyebut-nyebut beberapa judul komik mungkin. Nah, itu tapi tetap aja ditampilkan ke layar kaca kan ya gimana aktor yang meraninnya kan. Jadi aku sebenarnya ini kita bukan menolak bahwa nggak bisa dibandingkan. Tapi itu pasti tidak terhindarkan ya. Namanya membandingkan itu kan sudah manusiawi ya. Cuma sederhana menurut kami seperti pribadi kita netral aja lah, apresiasi lah penampilan yang kita lihat di depan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Mungkin kelebihannya banyak, kurangnya dikit, atau malah kekurangan banyak, kelebihannya dikit. Ya tapi itulah yang sudah ditampilkan oleh aktor-aktor berkelas itu, yang ini loh iterasi karakter Joker versi kami yang udah kami pelajari kayak gini. Dan menurut kami kan dari tadi nggak pernah bilang bagusan Jack Nicholson, bagusan Heath Ledger, bagusan Jared Leto, bagusan Joaquin Phoenix, karena setiap tempat itu punya tempat di tempat kita masing-masing, punya daya tarik masing-masing gitu kan. Jadi kayak tadi kita Jared Leto awalnya 2016 kayak gitu, ternyata dia dikasih tempat lagi 2021 dia bisa deliver. Jadi akhirnya sebenarnya setiap aktor itu sebenarnya punya tanggung jawab moral bahwa ini tuh karakter ikonik gitu kan, udah ada di bumi ini, bisa dibilang 81 tahun gitu kan. Jadi memerankan karakternya itu sebenarnya kehormatan gitu kan, bisa dibilang. Dan menurut saya dari 4 mungkin lucunya 3J 1H ya Jack, Heath, Jared sama Joaquin, empat-empatnya menurut saya punya khasnya masing-masing. Menurut saya bagus semua. Ya makanya kan kita sebenarnya setiap konten kita tuh sebenarnya niatnya tuh edukasi ya. Maksudnya kayak kita ngasih perspektif ke teman-teman bahwa coba kalau ngelihat satu entitas karya tuh dari berbagai sudut gitu ya. Jadi jangan jelek, agak rame gitu loh. Coba dikaji gitu ya. Jadi kita teh ya emang meren orangnya kita mungkin rada-rada overthink kali ya. Jadi apa-apa dipikir gitu. Cuman ya kita pengen membedah suatu karya tuh secara dalam gitu. Jadi sana itu sih mungkin kita karena mungkin ini kita bisa dibilang karakter Joker, cuma memang fokusnya ke Joker yang 2019 tuh kan. Ini dalamannya. Ini tuh kalau nggak salah ada. Ini sekalian review sedikit lah. Atau kalau teman-teman mau ada yang tahu lebih detail, bisa follow IG-nya Gigi, atau nanti mau dibikinin video khusus bisa langsung komen aja. Dia kan pas yang akhirnya melakukan kejahatan pertama kali itu kan. Dan ada adegan yang dia kayak improve sendiri gitu kan, aslinya katanya sama sutradaranya nggak disuruh nari-nari, joget-joget. Jadi sana nggak di-cut gitu, pokoknya lo ngelakuin, nanti gue rekam, nanti gue ambil gitu kan. Gitu. Mungkin nanti dia akan diselingi sama ininya viral-viral. Keren banget. Joker, put on a happy face. Kayak kalau yang sebelumnya kan Why So Serious. Jadi itu ikonik juga tuh. Setiap itu punya bisa ada tagline-nya gitu ya. Salah satu bentuk develop karakter yang nggak main-main lagi di setiap karakter. Kira-kira gitu lagi ya. Untuk kali ini. Jadi kita di sini pengen coba ngasih sedikit knowledge soal perkembangan karakter Joker dari masa ke masa ya. Mungkin ada teman-teman yang lebih tahu daripada kita, punya info, boleh aja bisa sharing di bawah tentang info tambahan, siapa tahu ada kita nggak ngomongin tadi, atau ada yang mau nanya mungkin bisa komen juga. Sebisa mungkin nanti kita jawab setahu kita isi. Oke, sebenarnya sekian untuk konten kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.